Pemimpin yang bernama Muhammad Shah memimpin selama 12 tahun dan digantikan oleh anaknya yang bernama Alaluddin Alam Shah yang merupakan raja terakhir dan terlemah dalam dinasti Sayyid. Ia secara sukarela menyerahkan tahtanya kepada Bahlul Lodi. Bahlul Lodi naik tahta pada tahun 1451 Masehi. Sultan Lodi adalah satu-satunya Sultan Delhi yang berasal dari suku bangsa Pathan. Sultan-Sultan Delhi yang lain adalah bangsa Turki. Aksi Bahlul Lodi yang menonjol adalah penaklukan Jaunpur. Ia bertahta selama 38 tahun dan meninggal pada 1389 Masehi. Nizam Khan, putra kedua Bahlul Lodi, naik tahta dengan gelar Sikandar Lodi. Ia meninggal dunia pada tahun 1517 Masehi setelah berhasil memimpin selama 28 tahun. Akhirnya Ibrahim Lodi naik tahta, tetapi terjadi pemberontakan di Jalan Khan. Ia banyak memenjarakan bangsawan yang menentang. Hal ini memicu lebih banyak pemberontakan. Pada 21 April 1526 Masehi terjadi pertempuran yang dahsyat di Panipat antara Babur dan Ibrahim Lodi. Pasukan Lodi berjumlah 100.000 kekuatan tentara dengan 1.000 pasukan gajah, sedangkan tentara Babur hanya berjumlah 25.000. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Walaupun pasukannya lebih kecil jumlahnya, barangkali mereka keperkasaan yang diwarisi leluhurnya seperti prajuritnya yang terlatih dan loyal. Babur berhasil tampil sebagai panglima yang memenangkan pertempuran. Setelah Babur memperoleh kemenangan, ia beserta pasukannya memasuki kota Delhi untuk menegakkan pemerintahan. Dengan ditegakkannya pemerintahan Babur di kota Delhi, maka berdirilah kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 Masehi. Berdirinya kerajaan Mughal di India. Kemajuan kerajaan Mughal. Pertama, bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik show equal atau toleransi universal. Sistem sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal adalah sistem Islam. Di sisi lain, terdapat juga ras atau etnis lain yang juga terdapat di India. Lembaga yang merupakan produk dari sistem ini adalah Din-i-Ilahi dan Manshab Hari. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi dalam sistem distrik. Setiap distrik dikepalai oleh Sipah, Salar, dan sub-distrik dikepalai oleh Faujdar. Bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi ditandai dengan kemajuan sektor pertanian dan perindustrian. Pada masa ini, penanganan pertanian sangat diperhatikan secara terstruktur, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, dan kapas. Pemerintah juga memajukan industri tenun. Hasil industri ini banyak dieksplor ke luar negeri seperti Eropa, Arabia, Asia Tenggara, dan lainnya. Bidang seni dan arsitektur. Hasil karya seni dan arsitektur Mughal sangat terkenal dan dapat dinikmati sampai sekarang. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan yang menunjukkan ciri ini adalah antara lain Benteng Merah, istana-istana, makam kerajaan, dan yang paling istimewa 7 keajaiban dunia yang dibangun oleh Syekh Jehan khusus untuk istrinya Nur Mahal yang cantik jelita, yaitu Taj Mahal. Bidang sastra juga menonjol. Banyak karya sastra yang diubah dari bahasa Persia ke bahasa India. Pada masa Akbar berkembang bahasa Urdu yang merupakan perpaduan dari berbagai bahasa yang ada di India. Bahasa Urdu ini kemudian banyak dipakai di India dan Pakistan sekarang. Bidang ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan daulah-daulah sebelumnya. Yang lebih maju justru bidang seni syair dan seni arsitektur. Pada masa Syekh Jehan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Jumlah ini semakin bertambah ketika pemerintah dipegang oleh Aurangzeb.
Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa I-Alamgri. Kemunduran dan kehancuran Mughal. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal ada dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal pertama, tidak adanya kejelasan lajur suksesi. Ketidakjelasan jalur suksesi menimbulkan berbagai kemelut berkepanjangan di antara para anggota keluarga kerajaan yang merasa mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menjadi raja. Akibatnya, perebutan kekuasaan melalui kerajaan dan bahkan perang saudara sering tidak terhindarkan lagi. Misalnya, Aurangzeb, ia menjadi raja setelah melakukan perang saudara dengan melibatkan banyak pangeran seperti Murad, Syuja, dan Shikoh. Kedua, lemahnya pewaris tahta kerajaan. Kebanyakan pewaris tahta kerajaan, terutama setelah Aurangzeb, adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Hal ini terbukti bahwa dari 29 sultan yang pernah memimpin kerajaan Mughal, hanya beberapa saja yang tercatat mampu bertahan lebih dari 20 tahun. Sedangkan selebihnya hanya mampu berkuasa dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan ada yang hanya beberapa bulan saja. Ketiga, pola kehidupan mewah dan boros. Pola kehidupan mewah dan boros banyak dilakukan oleh elit penguasa, sehingga banyak membebani anggaran belanja negara, yang kemudian mengakibatkan kenaikan pajak baik terhadap para petani di pedesaan maupun masyarakat kota. Berbagai kemewahan tersebut antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh Sultan Akbar dengan banyak bangunan masjid-masjid dan istana-istana yang sangat indah, seperti Fadifur atau Fatfur Sikri pada tahun 1560 Masehi. Keempat, kebijakan Puritanisme. Kebijakan Puritanisme oleh Sultan Aurangzeb dan pengislaman orang-orang Hindu secara paksa demi menjadikan tanah India sebagai negara Islam. Kelima, pemaksaan ajaran Syiah. Pemaksaan ajaran Syiah dilakukan oleh Muazzam, putra tertua Sultan Aurangzeb yang sebelumnya menjadi penguasa di Kabul, bergelar Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Faktor eksternal. Pertama, adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh. Kedua, adanya serangan-serangan dari luar seperti yang dilakukan oleh Nadir Shah pada tahun 1739 Masehi. Demikian halnya dengan serangan yang dilakukan oleh Ahmad Khan Durrani dari Afghan tahun 1761 Masehi. Keempat, datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagangannya, EAC. Ada dua periode penyerangan yang dilakukan oleh Inggris. Pertama, ketika kerajaan Mughal dalam keadaan lemah saat berada di bawah kekuasaan Ahmad Khan Durrani dari Afghan tahun 1671 Masehi. Kedua, pada masa Bahadur Shah pada tahun 1857 Masehi. Bukti dan karya budaya sejarah dari kerajaan Mughal. Pertama, Fatehpur Sikri adalah sebuah kota yang dibangun oleh Sultan Akbar pada tahun 1569 untuk mengenang seorang sufi dan wali Allah bernama Hazrat Salim Christi. Kedua, Taj Mahal merupakan salah satu keajaiban dunia di bidang seni bangunan. Ketiga, Lal Qila atau Benteng Merah difungsikan sebagai kamp militer oleh pemerintah kolonial Inggris hingga kemerdekaan India pada tahun 1947. Keempat, Masjid Moti atau Masjid Mutiara adalah bangunan tempat ibadah yang terletak di dalam kompleks Benteng Merah. Kelima, Masjid Badshah
masjid terbesar yang kini berada di Pakistan. Masjid itu mampu menampung sekitar 75.000 orang untuk melaksanakan sholat.